Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang model-model keseimbangan CAPM dan APT. Anggota kelompok 11 yaitu saya sendiri Muhammad Hidayatul Rauf, yang kedua yaitu Lailatul Mufida, yang ketiga yaitu Rizka Maulida. Untuk memahami bagaimanakah penentuan risiko yang relevan pada suatu aset dan bagaimanakah hubungan antara risiko dan return yang diharapkan, diperlukan suatu model keseimbangan, yaitu model hubungan risiko return aset ketika pasar dalam kondisi keseimbangan yang terdiri dari pertama, Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yang kedua yaitu Arbitrage Pricing Theory atau APT. Capitalized Pricing Model atau CAPM. CAPM adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan resiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. CAPM dibangun di atas fondasi teori portofolio Markowitz. Berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. CAPM diperkenalkan secara terpisah oleh Sharpe, Lintern, dan Mosin pada pertengahan 1960-an. Asumsi-asumsi model CAPM. Pertama, investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Yang kedua, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Yang ketiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Yang keempat, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas resiko. Yang kelima, tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. Yang keenam, terdapat banyak sekali investor, sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Semua investor adalah price taker. Yang ketujuh, pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Portofolio pasar. Pada kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pasar, portofolio optimal yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. Dalam keadaan pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M sebagai portofolio yang optimal, terdiri dari aset-aset berisiko, seperti yang digambarkan pada gambar 6.1 berikut. Portofolio pada titik M, portofolio pasar, akan selalu terdiri dari semua aset berisiko dan merupakan portofolio aset berisiko yang optimal. Dengan demikian, risiko portofolio pasar hanya terdiri dari risiko sistematis, risiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi. Secara umum, portofolio pasar dapat diproyeksi dengan nilai indeks pasar seperti IHSG atau LQ45 untuk kasus di Indonesia. Garis pasar modal atau capital market light. Garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return harapan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Jika kurva efisien frontier pada gambar 6.1 dihilangkan dan titik M sebagai portofolio aset berisiko yang optimal diambil, maka kita akan mendapatkan garis RFL yang merupakan garis pasar modal atau CML, seperti disajikan pada gambar 6.2. Slope CML, kemiringan slope. CML menunjukkan harga pasar risiko market price of risk untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan risiko di pasar. Slope CML dapat dihitungkan dengan rumus seperti di bawah ini. Slope CML mengindikasikan tambahan return yang disyaratkan pada pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio. Contoh, dalam kondisi pasar yang seimbang, return yang diharapkan pada portofolio pasar adalah 15% dengan deviasi standar sebesar 20%. Tingkat return bebas risiko sebesar 8%, maka slope CML adalah sebesar seperti di bawah ini. Slope CML sama dengan 0,15 dikurangi 0,08 dibagi 0,20 sehingga menghasilkan nilai 0,35. Persamaan CML. Dengan mengetahui slope CML dan garis intercept atau RF, maka kita dapat membentuk persamaan CML menjadi rumus seperti di bawah ini.
Dalam hal ini, ERP, tingkat returnnya diharapkan untuk suatu portofolio yang efisien pada CML. RF, tingkat return pada aset yang bebas yang beresiko. ERM, tingkat return portofolio pasar atau M. SM, defisiasi standar return pada portofolio pasar. SP, defisiasi standar portofolio efisien yang ditentukan. Penjelasan mengenai CML. Pertama, garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset beresiko dan aset bebas risiko. Portofolio M merupakan portofolio yang terdiri dari aset beresiko atau disebut dengan portofolio pasar. Sedangkan titik RF merupakan pilihan aset bebas risiko. Kombinasi atau titik-titik portofolio di sepanjang garis RFM merupakan portofolio yang efisien bagi investor. Yang kedua, swap CML akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Artinya investor hanya akan mau berinvestasi pada aset yang beresiko jika mendapatkan kompensasi berupa return harapan yang lebih tinggi. Yang ketiga, berdasarkan data historis, adanya risiko akibat perbedaan return aktual dan return harapan bisa menyebabkan swap CML yang negatif. Swap negatif ini terjadi bila tingkat return aktual portofolio pasar lebih kecil dari tingkat keuntungan bebas risiko. Yang keempat, garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return harapan untuk setiap risiko portofolio yang berbeda. Garis pasar sekuritas atau SML adalah garis yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis atau beta. SML digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang, yaitu menilai tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas individual pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu atau beta. Sedangkan CML seperti telah dijelaskan sebelumnya bisa dipakai untuk menilai tingkat return diharapkan dari suatu portofolio yang efisien pada suatu tingkat risiko portofolio efisien tertentu. Bisa dilihat pada gambar 6.3, yaitu resiko sekuritas ditunjukkan oleh beta yang menunjukkan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Return sekuritas yang disyaratkan berdasarkan hubungan tingkat return dengan beta, maka komponen penyusun required rate of return terdiri dari tingkat return bebas resiko dari premi resiko. Secara matematis, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai KI, tingkat resiko aset bebas resiko plus premi resiko sekuritas, yang dirumuskan RF plus beta I ERM min RF. Dalam hal ini, KI tingkat return yang disyaratkan investor pada sekuritas I, ERM yaitu return portofolio pasar yang diharapkan, BI yaitu koefisien beta sekuritas I, RF yaitu tingkat return bebas risiko. Contohnya diasumsikan pada beta PT. Contoh diasumsikan beta saham PT Gudang Garam adalah 0,5 dari tingkat return bebas risiko RF adalah 1,5%. Tingkat return pasar diharapkan diasumsikan sebesar 2%. Dengan demikian, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan investor untuk saham PT Gudang Garam adalah K GGRM sama dengan RF plus B beta I. ERM dikurangi RF sama dengan 0,015 plus 0,5 yaitu 0,02 dikurangi 0,15 menghasilkan 1,75%. Sekuritas yang undervalued atau overvalued yaitu 1. Secara teoritas harga sekuritas seharusnya berdapat pada SML karena titik-titik pada SML menunjukkan tingkat return harapan pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu. 2. Tingkat
Jika tingkat return harapan tidak berada pada SML, maka sekuritas tersebut undervalued atau overvalued. Pada gambar 6.4 terlihat bahwa sekuritas A terletak di atas SML dan dinilai sebagai sekuritas yang ternilai rendah atau undervalued karena tingkat return harapan ERA lebih dari return yang disyaratkan investor atau ERA. Sedangkan sekuritas B terletak di bawah SML, sehingga sekuritas B dikatakan ternilai dari overvalued. Contoh penggunaan CAPM. 1. Anggapan tingkat return bebas risiko adalah 10%. Return harapan pasar adalah 18%. Jika saham YOY mempunyai beta 0,8, berapakah return disyaratkan berdasarkan CAPM? KI sama dengan 10% ditambah 0,8 dikali 18% dikurangi 10% menjadi 0,1 ditambah 0,8 dikali 0,18 dikurangi 0,1 menghasilkan 16,4%. Yang kedua, anggap tingkat return bebas risiko adalah 10%. Return harapan pasar adalah 18%. Jika saham lain yaitu saham GFG mempunyai return disyaratkan oleh 20%, berapakah betanya? 20% sama dengan 10% ditambah beta I kali 18% dikurangi 10%. 10% sama dengan beta I kali 8%. Beta I sama dengan 1,25. Estimasi beta. Untuk mengestimasi besarnya koefisien beta digunakan market model berikut. RI sama dengan alpha I sama dengan tambah beta I RM plus EI. Dalam hal ini RI yaitu return risiko I, RM return indeks pasar, alpha I yaitu intercept, beta I slope, sigma I sama dengan random residual error. Market model bisa diestimasi dengan meregres return sekuritas yang akan dinilai dengan return indeks pasar. Regresi tersebut akan menghasilkan nilai 1. Alpha I atau ukuran return sekuritas I yang tidak terkait dengan return pasar. 2. Beta I peningkatan return yang diharapkan pada sekuritas I untuk setiap kenaikan return pasar sebesar 1%. Contoh pengestimasi beta 1. Investor mempunyai data return saham UUU pada return pasar selama 5 bulan terakhir sebagai berikut. Tabel berikut akan digunakan untuk mempermudah perhitungan. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan berikut dapat dibuat. Rata-rata return saham UUU sama dengan 0,8% per 5 menghasilkan 0,7. Varian return saham UUU sama dengan 0,188 per 4 menghasilkan 0,047. Deviasi standar return saham UUU sama dengan akar 0,047 menghasilkan 0,216795. Rata-rata return pasar sama dengan 0,45 per 5 menghasilkan 0,15. Varian return pasar sama dengan 0,112 per 4 sama dengan 0,028. Deviasi standar return saham UUU
akar 0,028 sama dengan 0,167332. Kovarian sama dengan 0,1385 per 4 menghasilkan 0,034625. Dengan menggunakan persamaan beta I sama dengan sigma I M per sigma 2M. Beta saham UUU dihitung sebagai berikut. Beta UUU sama dengan 0,034625 per 0,028 sama dengan 1,236607. Sedangkan interceptnya dihitung dengan mengurangi rata-rata return sekuritas dari perkalian beta dengan rata-rata return pasar. Alpha I sama dengan 0,17 dikurangi 1,236607. 0,15 sama dengan 0,059. Analisis dengan model excess return. Bersama regress market model dapat dimodifikasi menjadi R1 dikurangi RF sama dengan alpha I plus beta I. RM dikurangi RF plus EI. Beta slope dari garis karakteristik akan menunjukkan sensitivitas excess return sekuritas terhadap portofolio pasar. Meneruskan contoh saham UUU, anggap RF sama dengan 5%. Maka return saham UUU dan return pasar dapat diubah menjadi seperti tabel berikut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maulida. Di sini akan melanjutkan presentasi berikutnya. Apabila menggunakan regresi linear sederhana, printout SPSS ditunjukkan pada gambar berikut. Hasilnya adalah sama dengan cara sebelumnya, yaitu beta sama dengan 1,236607. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan estimasi beta. Yang pertama, estimasi beta tersebut menggunakan data historis. Hal ini secara implisit berarti bahwa kita menganggap apa yang terjadi pada beta masa lalu akan sama dengan apa yang terjadi pada beta masa datang. Yang kedua, garis karakteristik dapat dibentuk oleh berbagai observasi dan periode waktu yang berbeda, dan tidak ada satupun periode dan observasi yang dianggap tepat. Dengan demikian, estimasi beta untuk satu sekuritas dapat berbeda karena observasi dan periode waktunya yang digunakan berbeda. Yang ketiga, nilai alfa dan beta yang diperoleh dari hasil regresi tersebut tidak terlepas dari adanya error, sehingga bisa jadi estimasi beta tidak akurat karena alfa dan beta tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Selanjutnya, beta portofolio. Contohnya dapat diketahui melalui informasi berikut ini. Dari data ini kita bisa tahu kalau sekuritas FF mempunyai investasi sebanyak 20 juta, return harapannya 0,10, betanya 0,90. GG banyak investasinya 5 juta, return harapannya 0,12, betanya 0,95. HH banyak investasinya 10 juta, return harapannya 0,15, betanya 1,20. Dan II banyak investasinya 15 juta, return harapannya 0,17, betanya 1,37. Dari informasi tersebut ditanyakan return harapan dan risiko suatu portofolio yang terdiri dari 4 saham, yaitu FF, GG, HH, dan II. Bobot portofolio tersebut dihitung terlebih dahulu. Jumlah dana yang diinvestasi adalah 50 juta. Maka sebanyak 20 juta per 50 juta sama dengan 40 juta yang diperoleh dari investasi pada FF. Dengan cara yang sama, dana yang diinvestasi pada GG, HH, dan II secara berurutan sebesar 10%, 20%, dan 30%. Caranya sama seperti cara yang digunakan untuk menghitung persentase FF.
return harapan portofolio dihitung melalui persentase perhitungan tadi dikali oleh return harapan. Itu nanti dijumlah secara keseluruhan mulai dari FF sampai II. Dari sini bisa kita lihat hasilnya sebanyak 0,133 atau 13,3%. Kemudian cara perhitungan beta portofolionya adalah dengan cara persentase masing-masing dikali oleh beta FF yang dapat kita ketahui dari informasi sebelumnya, kemudian ditambah seluruhnya mulai dari FF sampai II dan diperoleh hasil sebanyak 1,085. Berikutnya pengujian CAPM. Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan mengenai CAPM adalah 1. Resiko dan return berhubungan positif, artinya semakin besar risiko maka semakin besar pula returnnya. 2. Ukuran resiko sekuritas yang relevan adalah ukuran kontribusi resiko sekuritas terhadap resiko portofolio. Pengujian CAPM dapat menggunakan persamaan berikut. Melalui persamaan berikut, artinya RI merupakan rata-rata return sekuritas I dalam periode tertentu, sedangkan beta I merupakan estimasi beta untuk sekuritas I. Jika CAPM valid, maka nilai A1 akan mendekati nilai rata-rata return bebas resiko selama periode pengujian, dan nilai A2 akan mendekati rata-rata premi resiko pasar selama periode tersebut. Berikutnya, teori penetapan harga arbitrasi merupakan salah satu alternatif model keseimbangan selain CAPM, adalah Arbitrage Pricing Theory atau APT. Estimasi return harapan dari suatu sekuritas dengan menggunakan APT tidak terlalu dipengaruhi portofolio pasar seperti halnya dalam CAPM. Pada APT, return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar karena ada asumsi bahwa return harapan dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko yang lainnya. APT didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Faktor-faktor risiko tersebut harus mempunyai karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama, masing-masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham-saham di pasar. 2. Faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi return harapan. Yang ketiga, pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksi oleh pasar. Berikutnya, model APT. APT berasumsi bahwa investor percaya bahwa return sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan faktor berisiko, sehingga rumusnya dapat kita lihat sebagaimana ditunjukkan melalui gambar ini. Nah, melalui gambar ini, kita bisa mengetahui arti dari masing-masing simbol. Yang pertama, RI merupakan tingkat return aktual sekuritas I. E dalam kurung RI merupakan return harapan untuk sekuritas I. F merupakan deviasi faktor sistematis F dari nilai harapannya. BI merupakan sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I. Dan EI merupakan random error. Pada dasarnya, CAPM merupakan model APT yang hanya mempertimbangkan satu faktor resiko, yaitu resiko sistematis pasar. Dalam penerapan model APT, berbagai faktor resiko bisa dimasukkan sebagai faktor resiko. Misalnya, Chen, Roll, dan Ross 1986 mengidentifikasikan 4 faktor yang mempengaruhi return sekuritas, yaitu yang pertama, perubahan tingkat inflasi, yang kedua, perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi, yang ketiga perubahan premi risk default yang tidak diantisipasi, yang keempat perubahan struktur tingkat suku bunga yang tidak diantisipasi. Berikutnya model keseimbangan APT. Untuk perhitungannya rumusnya dapat kita lihat melalui gambar berikut ini. Dari gambar itu dapat kita ketahui arti dari masing-masing simbol adalah
ERI merupakan return harapan dari sekuritas I, A0 merupakan return harapan dari sekuritas I bila resiko sistematis sebesar 0, B. In merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap return sekuritas I. F merupakan premi resiko untuk sebuah faktor, misalnya premi resiko untuk F1 adalah E(F1 min A0. Resiko dalam APT didefinisikan sebagai sensitivitas saham terhadap faktor-faktor ekonomi makro atau BI, dan besarnya return harapan akan dipengaruhi oleh sensitivitas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.